Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Kultum di channel YouTube kami. Selamat menyaksikan ya, selamat mendengarkan bagi siswa dan para pirsawan di channel YouTube. Kali ini saya akan menyampaikan kultum karena saya kalah spin ya. Pakai spin kelas 10 AKL 4 hari Rabu tanggal 6 November 2024 mendapatkan kultum Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf ceritanya panjang ya. Kakak kelas kalian itu dulu sampai 4 kali pertemuan ya. 4 kali pertemuan ya. Kali 1 jam. Pirang jam gue ya? 1 jam ya, 1 jam kali 4 kali pertemuan ya. Tak full no, ya orang ngajar. Ini surat Yusuf itu ada keistimewaan ya. Apa keistimewaannya? Kalian kalau, bukan kalian ya, orang yang hamil biasanya kalau pas mitoni itu ya, mitoni mbah mapati itu dibacakan surat Yusuf ben ganteng kaya Nabi Yusuf. Karo diwacana surat Maryam ben ayu kaya Siti Maryam. Saya lakukan, tapi saya lakukannya bukan pas mapati mitoni tak waca terus setiap hari untuk anak saya ya. Yang pertama ya, cuma saya karena saya ingin anak laki-laki ya, ingin anak laki-laki. Apa saya perbandingannya 2:1, surat Yusuf 2 kali, surat Maryam 1 kali. Pada surat Yusuf surat Maryam ya, ya setelah itu surat Yusuf lagi 2:1 bener yang muncul yang lahir laki-laki. Cakep gak? Sudah lihat anak saya? Belum pernah, padahal dia mau pas apel ya, mau melu ya. apel pagi ya, saya antar. Pertama diceritakan Nabi Yusuf itu 12 bersaudara ya. 12 bersaudara, yang 10 itu beda ibu ya. Saudara yang sekandung ya sama ibu itu cuma Yusuf dan Bunyamin ya. Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak ya. Nabi Ishak punya ketika melahirkan punya anak, istrinya itu melahirkan bayi kembar ya. Yang satu Nabi Yakub, yang satu itu keturunan para raja, saya lupa namanya ya. Keturunan para raja itu rebutan ya. Rebutan gimana? Rebutan metu dhisik. Putra Nabi Yakub yang salah satu yang bukan Nabi Ishak ya, bukan putra Nabi Ishak yang bukan Nabi Yakub itu mau keluar dulu. Saya mau keluar dahulu. Kalau saya tidak keluar dahulu, saya akan keluar dari jalan lain. Tidak mau lewat iku ya. Jalan lahir lewat ya lewat iku. Kalau lewat jalan lain gimana? Ya kecelakaan. Lalu ibunya Nabi Yakub bilang, "Yakub, kamu sayangi ibu, kamu ngalah, jangan keluar dahulu." Karena seperti itu Yakub itu dari bahasa Arab loh ya. Akoba, ngiringi, yang akhir. Wal akibatu lil muttaqin, tembe akhir bahasanya ya. Tembe akhir itu apa ya? Akibat akhirnya. Bahasa Indonesia kan akibat. Ya, akibat akhirnya untuk para orang yang bertakwa. Jadi Nabi Yakub itu ngiring-ngiringi yang lahir terakhir ya. Nabi Yakub itu punya 12 anak. Suatu malam Nabi Yusuf bermimpi. Nabi Yakub itu punya kebiasaan yang kurang baik sebagai orang tua, sebagai istilahnya tuntunan kepada kita ya. Kalau jadi orang tua jangan pilih kasih, jangan perlihatkan. Nanti akan ada keburukan dari anak-anak kalian. Contohnya ini Nabi Yakub. Nabi Yakub itu pilih kasih.
Kalau punya sesuatu gampangnya ya kalau untuk berkat ngono ya. Untuk berkat diwekno sik Yusuf karo Bunyamin. Yusuf, kene panganan, liyane ora uman. Nah, itu pilih kasih. Ya. Suatu malam, bukan suatu malam ya. Suatu hari Nabi Yusuf bilang ke ayahnya, "Ayah, saya mimpi." Iqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsin ya. Nafas saya agak pendek. Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya ro'a itu artinya bisa melihat, bisa bermakna mimpi. Bedanya ro'a melihat dan mimpi apa? Kalau ro'a melihat itu mutaaddi maf'ul loro. Nah, wangel bahasa kowe ya. Butuh objek dua. Kalau ro'a bermimpi, objeknya cuma satu. Subjek, predikat, objek itu loh ya. Nah, objeknya satu. Saya bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan itu bersujud kepada saya. Padahal jumlah saudaranya itu ada 11. Melihat matahari dan bulan bersujud kepada saya. Ini ya. Apa jawab Nabi Yakub? "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu ke saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat apa istilahnya fayaki itu apa? Tipu daya. Jangan ceritakan ke saudara-saudaramu. Nanti mereka akan tambah mangkel." Istilahnya kan sudah Nabi Yakub tuh ceritanya itu pilih kasih sama anak-anaknya, lebih sayang dengan Nabi Yakub dan Bunyamin ya, pilih kasih. Kakak-kakak do mangkel ya. Jangan ceritakan ke saudara-saudaramu, nanti mereka akan membuat tipu daya, akan mencelakai kamu. Benar. Wa kadzalika istabi karbon li alim bin ta'wil ahadits wa itu nikmatu alaika wa ali Yakub. Ini kepada Rasulullah ya. Nabi Yakub itu punya keistimewaan ya. Min ta'wilil ahadits, apa bisa menakwil mimpi. Salah satu sahabat yang punya keistimewaan bisa menakwili mimpi itu siapa? Ibnu Sirin ya. Ora tarangno sahabat ya, Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kalau bukan sahabat ya, apa? Tabiin Ibnu Sirin sama tabiin Hasan Basri. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu punya keistimewaan bisa mentakwili mimpi. Arti dari mimpi itu seperti ini. Jadi gue aja nganggep mimpi terus diarteni wah musyrik. Ora, dari zaman dahulu itu sudah ada ilmunya. Aku kok ora iso ya. Apa istilahnya, Allah itu memberi sekehendaknya, ora kabeh diweki sak karepe pangeran. Wa ala ali Yaqub wa kama tama ala abawika min qabli Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Sudah, lanjut ayat kedua. Sungguh dalam kisah Yusuf sedang benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi yang bertanya, ono sing njaluk cerita mungkin sahabat atau orang kafir cerita, bagaimana cerita Nabi Yusuf ya. Id qalu la Yusuf wa akhu abu ila binamin wa nahnu usbah. Ini apa, saudara-saudara Nabi Yusuf itu berembuk dengan antar saudara selain Nabi Yusuf dan Bunyamin. Mereka bilang Nabi Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita. Kita itu cuma untuk karen-karen. Usbah itu asobah, karen-karen ya. Kenapa? Usbah untuk karen-karen. Inna abana lafi dhalal mubin. Sungguh ayah kita itu tersesat ya. Ayah kita pilih kasih, lebih sayang pada Yusuf dan saudaranya. Siapa? Bunyamin. Uqtulu Yusufa. Mereka bermusyawarah, istilahnya musyawarah ya. Gimana? Kita bunuh saja Yusuf ya. Kita bunuh Yusuf atau jatuhkan ke sumur. Jatuhkan ke tempat yang apa istilah yakhlu lakum wajhu abikum, yang jauh dari ayah.
Nanti kalau nanti kalau sudah tidak ada Yusuf, aku maju abu wataku nuna mim ba'di qauman sholihin, kita pura-pura jadi orang yang baik, mim ba'di qauman sholihin. Punya rencana membunuh atau membuang ya. Membuang di tempat yang jauh dari orang tua, dari ayah ya. Punya rencana. Terus salah satu yang bermusyawarah, jari ini ya, jari guruku itu ada yang bernama Yahuda. Dari putra-putra Nabi Yakub, putra yang paling besar itu Yahuda, ya, Yahuda yang sekarang jadi Yahudi itu loh ya. Yahuda itu bilang jangan dibunuh. Ya. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh. Aku fi ya batil dimasukkan ke sumur kering aja, apa dicemplungno bahasa Indonesia apa? Masukin apa aku ya. Dimasukkan ke sumur yang kering saja. Nanti barangkali ketika ada orang yang mau mengambil air, ada ditemu oleh rombongan kafilah. Yaltaqithu ba'du sayyarah, ini sebagian kafilah rombongan. Ingkuntum fa'ilin, jangan dibunuh, dimasukkan sumur aja, barangkali ditemu oleh kafilah atau rombongan. Benar, izin ke Nabi Yakub, saudara-saudara 11, bukan 11 ya, 10 bersaudara ya, selain Bunyamin ya. Ini izin, qalu ya abana. Nah ini izin 10 bersaudara tadi izin kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub, bukan Nabi ya, ayah, kita mau bermain-main, mau mengajak Yusuf ya. Ini kalau cerita dari bawahnya, arsilhu ma'ana, kirim Nabi Yusuf bersama kita, anggodan yarta. Besok Nabi Yusuf akan saya ajak bermain, akan kami jaga. Qalu ya bana malah kalau tak mana, ini loh ya, keindahan Al-Qur'an. Keindahan Al-Qur'an. Di sini ada bacaan ismam. Tahu ismam? Dalam Al-Qur'an itu ada ismam. Nek maca la tak mana kan mencece ngono kan, la tak mana gitu kan? La tak mana, apakah kamu tidak percaya kepada kita? Wahai ayah, apakah Anda tidak percaya kepada kita? Tidak percaya kan mereka minta ke Nabi Yakub supaya Yusuf boleh diajak bermain. Nabi Yusuf sudah tahu kalau jenenge Nabi ya, sudah tahu ada rasa kurang baik. Jangan. Ya, masih kecil, alasannya masih kecil atau paling kecil ya. Latak mana, apakah Anda tidak percaya? Latak mana, kalau artinya aslinya latak mana itu tidak percaya, tapi dalam Al-Qur'an dibuat ismam. Latak mana jadi latak munna itu artinya beda ya. Amina amana beda artinya ya. Bisa amina itu mengiyakan, amana itu percaya, ada yang lain gitu kan. Selanjutnya qala inni la yahzuni an tadbiyu akhu ayakul tibu antum anhu ghafilun. Nabi Yakub berkata, saya takut kalau kalian bermain-main, Yusuf kalian tinggal nanti dimakan serigala. Ini loh ya, dzib yakulu dzib wa antum anhu ghafilun. Kalian lupa. Padahal kalau kalian ada serigala lari semua, padahal Yusuf masih kecil. Lanjut ya. Suwi lagi ayat 13, berapa ayat? Surat Yusuf berapa ayat? Qalu la in aqlau dzibu wa anahnu lahu wa nahnu usbatu inna idzal khasirun. Para saudara Nabi Yusuf bilang, kalau Yusuf dimakan serigala, padahal kami kan banyak. Kan kami menang. Kalau kita tidak bisa mengalahkan serigala yang
sedikit itu kami akan merugi. Istilahnya apa ini? Permainan apa? Argumentasi. Loh, kita kan banyak. Kalau lawan serigala kan serigala kalah gitu kan. Alasannya saudara-saudaranya Nabi Yusuf seperti itu. Benar, diajak pergi. Diajak pergi, dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur, masukkan ke dasar sumur. Wa wahina ilaihi la tunabbi'u bi amrihim wa hum la yash'urun. Ketika dibuang Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf tidak sadar kalau dizolimi saudara-saudaranya ya. Ketika dipanggil, Yusuf, kamu masih di situ. Nabi Yusuf rumah sana. Oh, kakak sudah baik. Masih. Nah, diuncali watu. Diundangin Yusuf, kamu masih di situ. Masih rumah sana Nabi Yusuf. Oh, kakak sudah tobat ya, sudah sadar mau menolong dia. Ternyata saudara-saudaranya itu bertanya jurep tah wis mati ya, diuncali watu. Tapi diselametno ya. Diselametno Allah Ta'ala, ndak sampai kecelakaan. Ono sing namengi ora kena Nabi Yusuf diuncali watu. Ketika lama ya diuncali watu ora mati-mati. Diuncali watu ora mati-mati. Mereka kembali ke Nabi Yakub. Waja'u abahum isya yabkun, sambil menangis-nangis. Isyaan itu sewengi-wengi ya. Salat isya, salat wengi. Bilang kepada Nabi Yakub, ya abana inna dzhabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dzib. Alasan yang dibuat Nabi Yakub dijadikan alasan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Kita pergi berlomba-lomba meninggalkan Yusuf di samping mata'ina itu harta benda kami, dan dimakan serigala. Alasannya seperti itu. Nabi Yusuf dikatakan dimakan serigala. Bidaming kadzib, ada bidaming kadzib kok. Wajah ala komis dikasih bajunya Nabi Yusuf yang diberi darah palsu. Mbok gete pedus tau apa ya. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya kan ngingon istilahnya ingon ya. Ingon itu bahasanya menggembala ya, hewan ternak. Balsawalat salakum. Balsawas lakum anfuskum amrum fasabrun jamil. Qul musta'an matasifun. Nabi Yakub seharusnya sudah tahu Nabi Yusuf itu ndak mati. Senengin Nabi kok ya. Dimainkan perkiraan Nabi Yakub paling didelikno atau apa kolah balik dhewe ya. Benar, ketika ditinggal ya. Mereka datang, saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang Nabi Yakub membawa baju dengan darah. Ya, Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub ora biasa sih, ya rada fasabrun jamil, yang sabar. Allah akan memberi pertolongan pada apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sifatkan. Nabi Yakub itu tahu kalau saudara-saudara Nabi Yusuf itu berbohong. Rumah sana tenang-tenang. Engko lah balik dhewe Yusuf. Wong ra mungkin mati, ya. Sampai di sini aja saya rautum fa arsalu. Ketika Nabi Yusuf ditinggal itu yang datang ke Nabi Yakub tidak semua, ada yang ngawasi, ya. Ada yang ngawasi. Wajat sayyarah, datanglah kelompok musafir ya. Fa arsalu waridahu fa adla dalwah. Ketika mau minum di sumur ya, menjatuhkan timbo itu apa sih? Ember ya. Ember ke dalam sumur,
diangkat, wabok kok tidak seperti biasanya. Ya, ketika ada ada ember, ini kesempatan Nabi Yusuf untuk naik, supaya naik ke atas lagi, ke permukaan, tidak terjebak di dalam sumur. Qala ya busyra hadza gulam, kaget musafir tadi, kaget, ya busro, hei, wah ada anak kecil. Wasaru bidu atau wallahu alimu bima ya'malun. Wasaru bidu, dan disembunyikan sebagai barang dagangan. Wasaru itu bukan artinya ini ya. Wasaruhu menyembunyikan sebagai barang dagangan. Ketika kelompok tadi mendapatkan anak, saudara Nabi Yusuf yang mengawasi itu datang, ya. Itu adalah budak kami yang istilahnya lari. Ini budak kami yang lari. Bidu'ah itu apa? Barang dagangan kan? Lalu dijual. Budak kami yang lari. Dilihat Nabi Yusuf itu ada luka-luka. Budak kok sampai disiksa, ya. Terus kalau kamu tidak mau ngurmati saya, biar kami beli, ya. Akhirnya dijual. Nabi Yusuf itu dijual. Wasyarahu bithamanin bakhsin, dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang remeh. Dijual dengan harga murah. Kenapa harga murah? Bakhsin darahim mak sudah bisa dihitung pirang dirham, ya. Ibarat tembok untuk petang apa istilahnya? Darahim, petang dirham, ya, 4 dirham. Wa kanu fi zaidin. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu orang zuhud. Anak-anak Nabi Yakub itu orang zuhud. Orang zuhud itu apa? Wong sing ra patek seneng donya, ya. Kenapa ra patek seneng donya? Karena semua sudah tercukupi. Tani, terus pengembala, kan wis cukup kabeh, ra butuh duit, ra butuh mas-masan. Mulane ketika dibilang ini budakmu saya beli, gak ngerti duit, ya, didol murah-murah. Bisa manen baksin, harga murah, beberapa dirham. Krunguku 4 dirham. 1 dirham itu untuk sego pecel pira ngono lho ya. 50 sego pecel. Sego pecel ku pira? 1000. 1000 ping 50 pira? 250. 250 ping anu pira? 1 juta. 1 juta iku regane luwih murah saka pedus, ya. Kenapa dijual murah? Ini sebagai peringatan Allah. Karena ceritanya Nabi Yusuf itu pernah bercermin. Nabi Yusuf kan ganteng kan? Ibaratnya Nabi Yusuf itu gantengnya itu setelah Rasulullah, ya. Setengah ketampanan itu ada 1, ya. Yang setengah diberikan Rasulullah, yang 1/4 diberikan Nabi Yusuf, yang 1/4 dibagi orang satu dunia, ya. Ketika Nabi Yusuf tahu bahwa dirinya cakep, ya, ganteng, ya, itu bercermin. Lalu apa istilahnya? Istilahnya apa ya? Ngerentek. Ya, ngerentek tak apa sih? Sumbar tak apa sih biasanya nek ngilo? Ya aku kok gantenge kaya ngene, aku nek dadi payu pira ngono, aku nek didol payu pira, ya. Hati-hati kowe ya. Kowe nek kaya ngono. Aku kok ganteng ngene ya. Aku nek payu pira kene iki aku ya. Bener diwelehno wong seorang nabi, calon nabi kan diwelehno langsung kan. Diwelehno, ora payu larang ya, lebih murah dari wedhus. Wedhus 3 juta ya. Iki 3 juta punjul kan? Iki piro? 1 juta, ya. Murah, rego murah. Ini sebagai peringatan. Kowe nek ngilo-ngilo aja. Istilahnya apa niku? Ujub istilahnya, ya, ujub, ya. Wah, gantenge ngene. Kowe ngilo-ngilo ngene. Wah, ayune ngene ya. Aku untuk menawa untuk cenyol. Barangkali, hati-hati. Nek ngilo iku ana dungane, ya. Dungane piye? Allahumma kama ahsanta khalqi fasin khuluqi. Sebagaimana engkau perbagus rupaku, perbaguslah juga akhlakku. Ojo ngasih ujub, ya. Wih ganteng ngene, wih ayune ngene, ya. So aku dadi rebutan nopo, ya. Barangkali. Nek payu kan wis ora didol, ya. Rebutan apa? Setelah dijual, bakal ladi syarum misra limraati. Dijual di kota. Bener rombongan tadi datang ke kota. Di sini Mesir, ya. Datang kota Mesir, limraatihi akrimi maswa saya fa'na. Ketika dijual, ya, itu
disukai siapa? Azar bukan Azar, itu orang tuanya Nabi Ibrahim Siapa sih istrinya Zulaikha? Siti Zulaikha, istrinya suaminya apa, menteri apa lupa saya. Apa jenenge? Lali ya, pokoknya aku ya. Bener, dibeli oleh salah satu pegawai, bukan pegawai ya, pejabat ketika dijual di pasar, dibeli oleh bukan sahabat ya, apa? Pegawai ya, istilahnya menteri, katanya menteri ya. Menteri dari kerajaan bersama istrinya bilang, alladzi ishtara misra min murati akrimi maswa. Setelah diambil, dibeli, bilang ke istrinya, ini diperbaiki, kasih tempat yang bagus, barangkali jadikan anak angkat, jadikan pelayan sih ya, jadikan anak, karena saya tidak punya anak, karena kita tidak punya anak. Bukan Azar itu orang tanya Nabi Ibrahim, siapa ya? Aziz, istilahnya Aziz itu menteri. Aziz bukan nama orang tapi menteri. Wakadari kembali Nabi Yusuf ditaruh di ya, dan begitulah kami itu Allah menempatkan Yusuf di bumi dan diberi takwil ahadis, arti mimpi, bisa menakwili mimpi. Wallahu a'lam. Sudah diangkat anak, istilahnya jadikan pelayan ya, pemimpin pelayan tak jadi apa ya, pemimpin pelayan, tapi pelayan ekstra, dijadikan anak atau pemimpin pelayan oleh menteri, namanya siapa lupa saya ya, bukan Azar, bukan. Ketika Nabi Yusuf lama kelamaan, masih kecil kan imut-imut gitu ya, tapi kalau lama kelamaan tambah ganteng. Walamma balago asyudahu, ketika bertambah dewasa, atainahu hikmah wa ilma, diberi ilmu dan hikmah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa rawadatu huwa fi baitiha, dan wanita yang di rumahnya an-nafsi wa basan wangel kaya bulet ngono lho ya, bahasa majase. Wa rawadatu, lan kepingin ing Nabi Yusuf allati sapa wong wedok wa utawi Nabi Yusuf fi baitiha ing dalam omahe Nabi omahe wong wedok an-nafsi kanggo awake dhewe. Ada wanita, siapa ini? Siti Zulaikha itu ya. Siti Zulaikha kan istrinya menteri tadi ya. Itu kepingin delok Nabi Yusuf tambah suwe tambah ganteng ku kepingin ya. Keinginan pisan pindo ya biasa, suwe-suwe kok ndak tahan ya. Mana tahan ya. Kira-kira kowe sak kamar karo cenyol ora tahan ya. Langsung kepingin piye ngono ya. Kepingin gabruk kaya pitik ae. Astagfirullah. Ndak tahan ya. Ndak tahan, lalu pintu ditutup. Walgol laqatil abwa, pintu-pintu ditutup. Waqalat hai talak. Yusuf, hai talak itu Rene. Kesinilah Yusuf qala ma'adallah inna rabbi asan maswai. Nabi Yusuf menghindar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaya ngono lho ya. Ma'adallah iku apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu la yuflihuz zalimun. Pertama ya, jangan ya. Walaqad hammat bi wa hamma biha, ini ada keterangannya. Dan ketika seneng, hammat apa ya? Hama itu kepingin. Nah, ketika Siti Zulaikha kepingin pada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf kepingin Siti Zulaikha. Loh, Nabi Yusuf jare ma'adallah a'udzubillah ya. Kok kepingin? Karena apa? Nek jarene Mbah bukan Yi Khairuzat ya. Almarhum Khairuzat ya. Putrane Mbah Tur ya, almarhum Mbah Kiai Cituraihan ya, salah satu pendiri TPS. Diketokno apa-apa sehingga kepingin. Ya, mulane nek ketokno apa-apa kok kepingin. Astagfirullah. Diketokno apa-apane sehingga Nabi Yusuf kepingin. Kan Nabi Yusuf kan sudah ma'adzallah kan naudzubillah. Tapi kok iso kepingin? Jarine ketokno apa sehingga kepingin. Diketokno apa? Nah, itu rahasia, aku harus paham dhewe yo. Diketokno ngasih Nabi Yusuf kepingin. Laula arra burhana rabbih.
andaikan tidak melihat kekuasaan Allah, akan terjadi kecelakaan, ya, akan menjadi perzinaan. Burhana Rabbih, tanda-tanda kekuasaan Allah ini apa? Nabi Yakub iku gebuk dodone, duk ngono. Tembus tekan Nabi Yusuf, langsung wedi, langsung melayu, kaget, ya. Kadzalika linasrifa anhu su'. Begitulah kami nasarofna itu apa sih? Melaksanakan, mengingokan, bahasanya apa sih? Menghindarkan wal fahsya, perbuatan yang keji. Innahum min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf kan orang ikhlas, ya, sebagai abdi, sebagai hamba, sebagai budak melayani. Misalnya apa? Kalau kalian jadi budak, ya harus melayani tuannya selama tidak melawan syariat, ya. Wastabaqal bab waqaddat, wastabaqal itu berlomba-lomba galapan ke pintu. Sing Nabi Yusuf kepingin nok pintu buka terus melayu. Sing Siti Zuleha kepingin nok pintu ngadangi, menghalangi supaya tidak bisa lari. Waqaddat qamisahu, dan baju gamis ya, bajunya Nabi Yusuf ditarik. Waqaddat qamisahu min dubur, dari belakang. Bajunya Nabi Yusuf ditarik. Wa alfaya sayyidal bab, ketika ditarik sobek sampai di pintu, delalah pintunya dibuka suami Zulaikha, ya. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a. Langsung Siti Zulaikha membalikkan apa istilahnya, ya. Membalikan persaksian, ya, langsung membalikan persaksian, memfitnah. Apa hukumnya orang yang mau berbuat buruk kepada istrimu ini? Apa hukuman orang yang mau berbuat buruk pada istrimu? Bilang kepada suaminya, illa ayusjana wa adzab alim, kecuali dihukum, di yusjana itu dikurung. Ya, dikurung, di penjara. Saya itu apa ya? Tuan, apa hukumnya orang yang mau berbuat mesum, bahasanya ya, berbuat mesum pada ahlimu, pada keluargamu ini? Hukum dia penjarakan dia, au adzabun alim. Nabi Yusuf gimana? Mau difitnah itu? Qala hiya rawatsani. Nabi Yusuf bilang, dia yang mengajak aku, saya yang melarikan diri. Ini bertentangan. Ada dua orang yang bertentangan, yang satu bilang Siti Zulaikha itu mau diperkosa, ya. Yang Nabi Yusuf bilang, dia yang menginginkan saya yang melarikan diri. Ya, ini kemungkinan ini seorang istrinya Zulaikha itu mungkin seorang hakim ini mungkin, ya. Seorang hakim disuruh memutuskan. Wa syahidun min ahliya. Delalah, ya. Di situ ada bayi. Syahidah ceritanya itu ada bayi, ya. Ada bayi yang bisa bicara waktu masih kecil, ada 5, ya. Salah satu ini, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga siapa nih, ya, lali. Ada 5, ya. Yang satunya 5 atau 3, ya. Yang satunya itu bayi ketika nggak usah diceritakan, ya. Ketika orang tuanya ragu, disuruh menyembah raja atau masuk ke jurang, istilahnya jurang belumbangan, istilahnya seperti sumur buaya itu loh, sumur buaya tahu? Ya. Sumur penghukuman itu loh, ya, hukuman sing dilebokno, dipateni diuruk, ya. Salah satunya bayi yang bilang ke ibunya, masuk saja, jangan mau menyembah raja. Salah satu bayi yang bisa bicara itu bayi yang memberi saksi Nabi Yusuf. Ya, ini wasaidah syaitan min ahliya. Ini bayi siapa? Mbah ponakane Siti Zulaikha atau apa, ya? Mungkin kan Siti Zulaikha tidak punya anak, ya. Jadi istilahnya bayi istilahnya ngingung apa sih? Bahasa Indonesia wangel apa? Ngrumati apa, ya? Mengadopsi, lah bayane bahasane angele, ya, mengadopsi bayi dari saudara-saudaranya mungkin, ya. Delalah bayinya bilang,
In kana qamisu qudda min qubulin fasadaqa wa minal kadhibin. Jika komisnya gamis baju yang rusak, bajunya Nabi Yusuf yang rusak itu dari depan, maka yang benar itu Siti Zulaikha, karena Siti Zulaikha mau diperkosa, bajunya disobek, ditarik-tarik. Tapi kalau sobeknya dari belakang, maka benar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari, bajunya ditarik-tarik. Ini persaksian dari seorang bayi, ya, bayi yang memberi saksi. Bayi kok iso duwe saksi ngene ya, dibenerno. Setelah dilihat komis bajunya Nabi Yusuf kudamin dubur, ternyata sobeknya dari arah belakang. Qala innahu min kaitikun. Langsung suami dari Siti Zulaikha itu bilang, ini tipu dayamu kan? Inna kaidakun. Sungguh tipu daya wanita itu luar biasa. Nah, tipu daya wanita itu luar biasa. Ini kok guys, skenario tipu muslihat, wanita itu lebih ahli. Oh ini loh ya, dalile inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu lebih mengalahkan tipu daya iblis ke laki-laki, ya. Ini dalile ya. Dalile hati-hati dengan wanita. Wah, iki anu gue kocok-kocok apa? Para santri gini iki ya. Yusuf audit an hada. Setelah bilang ke Siti Zulaikha, tipu dayamu sangat luar biasa Yusuf. Wahai Yusuf, audit an hada, kamu diam saja ya, ojo mbok sebar-sebar no. Dilupakan, istilahnya apa ya? Dilupakan. Lupakan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wastaghfiri dzambik, Zulaikha, kamu minta ampun, minta maaf. Innaki kunti minal khotiin, kamu luput apa ya? Lupa, mungkin kamu lupa. Kamu minta maaf saja ya. Kamu mohon maaf ya. Akui kesalahanmu, minta maaf. Wa qala niswatun fil Madinah, benar, dirahasiakan. Kejadian ini dirahasiakan. Tapi yang namanya rahasia pasti terbongkar, gitu kan? Ada kejadian rahasia pasti terbongkar. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu khabir, memberi kabar apa yang kalian lakukan. Ceritane Nabi Yusuf kan orang amanah, seorang nabi kan amanah ya. Dikon merahasiakan, dijaga rahasia. Tapi yang namanya wanita, wong wedok ya. Wong wedok itu sebab Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu yang namanya wanita sulit untuk menahan rahasia. Istilah ya, lambene ngocah ya. Bener ya. Ceritane ngono. Wong jenenge wong wedok nek jagong-jagong iku kadang keterucut. Kan seneng jagong kan? Seneng ngrumpi, istilahnya apa, gosip. Wah, bahasane gosip ya. Seneng gosip ya. Ngomong karo apa iki jare Mbah Yai Saroni iku petan-petanan. Wong zaman dhisik kan tumo kan dipetani kan. Seorang apa istilahnya, seorang bangsawan ya. Nek rambut iku ditoto kan, rambut ditoto, ana tumone dijukui. Nah, istilahnya salon ngono ya. Punya salon pribadi, tukang metani ya. Kalau cerita Yusuf iku lho ya. Bocah katenge ngono, apik ya. Tak godho kok gak gelem ya. Tak godho kok gak gelem. Nah, cerita sing metani piye krungono. Yang sing jenenge apa, tukang petang, istilahnya tukang salon ngono ya. Tukang salon kan customernya bukan hanya satu ya. Lalu apa, wanita bangsawan kan banyak kan. Terus ana kocone, ana cerita jare Zulaikha iku nggodha Yusuf, tapi Yusuf gak gelem. Istilahnya apa ya? Si Zulaikha iku nggodha budake, tapi gak gelem. Budake gak gelem ya. Terus sehingga semua customernya ya, salon tadi ya, customernya tahu, terus ngerumpi. Buka nggone rapat PKK atau apa ngono ya. Rapat PKK. Zulaikha nemen ya, gelem kok karo budak, istilahnya karo apa, kasta di bawahnya itu apa ya? Karo budak kok doyan ya. Piye wanita bangsawan kok suka kepada budak? Seorang bangsawan kok suka pada budak? Waqalan suatu fil Madinah. Wanita di kota sudah bilang Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz. Al-Aziz itu menteri. Turawi itu fata, kepingin budak. Fata itu bisa berarti budak loh ya. Budak yang masih single ya, masih nom gitu ya, an nafsi. Kepingin
Nggo awake dhewe. Oh, Imratul Aziz ora itu almata. Zulaikha kepingin budake nggo awake dhewe. Qasaghafaha uba, ternyata bucin ya. Qasaghafaha uba. Bucin seneng budake dhewe. Inna fitul. Wah, kebangetan ya wong wedok kok ngono seneng budake ya. Kaya ora ana wong lanang liya. Kaya ora ana wong lanang liya. Seneng kok karo budake. Bener ngegosip. Wanita-wanita bangsawan ini ngegosip. Kembali lagi ke telinganya Siti Zulaikha. Falamma sami'at bimakrihinna. Gosipnya berdengar ke telinganya Siti Zulaikha. Akhirnya Siti Zulaikha punya rencana. Yang namanya wanita itu membuat skenario kan canggih kan, istilahnya tipu muslihat ya. Canggih. Aku di gosipno elek. Ya, langsung. Oh, kalau gitu gimana? Undang wanita-wanita, undang PKK ya. Rapat PKK di rumah Siti Zulaikha ya. Benar diundang, wanita-wanita bangsawan ini diundang ke rumahnya Siti Zulaikha. Wa tadat lahunna muttaka'a wa atat kula wa minhunna sikina. Ini diberi setiap tamunya wanita ini diberi diberi makanan buah. Kalau tidak salah buah apel, entah buah apel entah buah apa ya. Setiap apel utuh dikasih pisau. Nah, dikasih pisau. Tiap tamu dikasih apel dan pisau. Setelah acara pertama makan diwehi apel karo pisau kon ngirisi dhewe-dhewe. Kan namanya bangsawan nek ana apel kan ora gelem sak kulite kan, diirisi kulite, dipangan jerone gitu kan bangsawan. Istri saya yang ngono kok ya, mangan kulite diaru padahal kulitnya itu banyak vitaminnya kan. Nek aku tak pangan kabeh sak kulite. Tapi nek wis di kulite aku mau mangan kulite. Tak gelem kan? Nek wis di kulite mbok pangan gelem apele. Apele wis dikuliti, kulite mbok pangan gelem. Tapi nek taman sak kulite gelem ya. Namanya bangsawan mangan apel diirisi dikuliti rak gelem sak kulite ya. Nah, benar. Ketika menguliti apel ya, Siti Zulaikha memerintahkan Nabi Yusuf keluar. Yusuf keluar ke sana ya. Entah memberi minuman tak apa ya. Sana keluar ya. Ketika keluar, tamu-tamu Siti Zulaikha itu melihat. Fama ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydinahum. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Intinya ya, makna murad ya. Ketika mereka wanita-wanita ini melihat Nabi Yusuf akbarnahu, mengagetkan mereka, takjubnya hasyalillah, masya Allah, hasyalillah kok ya masya Allah ya, masya Allah, tapi belum mereka muslim tanda tidak tahu ya, masya Allah ini bukan manusia, in hada illa malakun karim, ini malaikat ya, ini bukan manusia, ini orang kok gantengnya seperti malaikat ya, kalau istilah gitu ya, orangnya gantengnya segini kayak malaikat ya, sampai menghipnotis ya. Wajahnya Nabi Yusuf itu menghipnotis wanita-wanita bangsawan tadi. Tidak terasa itu memotong tangan-tangannya, ngirisi tangane ya. Mengiris tangan-tangannya sampai terpotong putus ndak ya, terkelupas ya. Lagi menguliti apel, Nabi Yusuf liwat ya, langsung melongok kabeh, terhipnotis. Padahal tadi lupa baru mengelupas apel sampai yang ngirisi tangane dewe-dewe. In hadza illa malakun karim. Wah, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Wong kok gantenge kaya ngono ya. Qalat setelah Nabi Yusuf masuk lagi, cuma keluar sebentar terus masuk ya. Mbon wong wedang mbok ngekno apa? Kan perjamuan kan setelah buang kok diwehi apa cemilan liya ngono kan. Setelah memberi bentar masuk lagi, Siti Zulaikha bilang, fadzalikun alladzi lumtunani. Langsung keluar, lihat tangan kalian, dilihat, berdarah. Gitu kok kamu, gitu kok kalian lumtunani apa ya? Maitu, lumtunani apa? Lumtu itu apa? Bahasanya apa? Mencela ya, artinya mencela ya. Gitu kalian mencela, baru melihat sekali aja kalian seperti itu, gitu kok mencela saya. Kamu baru melihat Yusuf, sekali aja kamu melukai diri kalian. Apalagi saya sudah bertahun-tahun, mana tahan ya. Kamu baru melihat Yusuf satu kali aja kalian melukai
diri kalian. Saya sudah bertahun-tahun gitu kok kalian mencela saya. Saya adalah orang yang kurang kerjaan, apa istilahnya, orang yang rendahan ya, orang rendahan yang suka pada budak, suka pada orang rendahan. Walaqad rawatuhu an nafsi fasta'som. Saya menginginkan menyukai Yusuf, tapi saya sudah menahan diri. Saya bisa menahan diri. Saya melihat Yusuf bertahun-tahun bisa menahan diri. Kamu baru lihat sekali aja sudah menyakiti dirimu. Wa illam yaf'al ma amru la junan aw lakuna minasyagirin. Nah, ini langsung mengancam. Mengancam Siti Zulaikha itu mengancam. Gini loh, aku benar-benar menggoda untuk menaklukkan dirinya, tapi dia menolak. Jika tidak melakukan apa yang kuperintahkan padanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan benar-benar akan termasuk orang yang hina. Setelah kejadian seperti itu kan para wanita-wanita bangsawan tadi terluka, lalu rembukan. Ini kalian luka seperti ini gimana? Jelek kan? Ini gimana supaya kita tertutup ya? Kan kelihatan jelek kan? Setelah perjamuan luka-luka. Ya, luka-luka ditakoki menawa dilakoki bojo-bojone. Lho tanganmu kenapa yu? Oh, yu ya. Tanganmu kenapa? Mau delok apa? Yusuf ngono kan elek kan? Nah, terlihat jelek kan? Terlihat jelek. Lalu punya apa? Bermusyawarah bagaimana supaya tertutup, menutupi kejelekan ini. Mereka lalu ini karena kesalahan Yusuf. Andaikan Yusuf tidak keluar, kita tidak akan terluka. Ya, langsung didakwa ya, mendakwa. Ini salah Yusuf, wong ganteng iku salah. Salah ganteng lewat perjamuan makanan ya. Ganteng salah, gara-gara kamu kita terluka. Nabi Yusuf didakwa. Kamu salah karena melukai wanita-wanita yang ada di sini. Nabi Yusuf sehingga dihukum. Qala rabbi sijnu ahabu ilayya. Ketika didakwa seperti itu, Nabi Yusuf bilang, asijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ketika didakwa bahwa yang melukai tangan-tangan mereka adalah Nabi Yusuf tidak mau ngaku. Nabi Yusuf bilang, saya lebih baik dipenjara daripada saya mengakui dakwaan mereka. Asijnu ahabu ilayya. Buen, tahanan itu lebih saya sukai daripada mengakui dakwaan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilahina wa akunna minal jahilin. Aku akan cenderung untuk mengikuti keinginan mereka dan tentu termasuk orang yang bodoh. Kalau saya mengikuti keinginan mereka, asbu ilahina wa akunna minal jahilin, saya akan jadi orang-orang yang bodoh. Ini Nabi Yusuf berdoa supaya apa? Asijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Asijnu ilayya. Tahanan, penjara itu lebih baik bagiku daripada mengaku dakwaan mereka. Nah, ini ada suatu kejadian. Ketika Nabi Yusuf ditahan di penjara, ini tidak ada yang menjenguk apa ya? Tidak ada yang menjenguk. Padahal ketika Nabi Yusuf di dalam sumur itu dijenguk ya, jenguk entah para malaikat entah apa ya, entah malaikat entah apa. Kenapa? Karena Nabi Yusuf masuk penjara itu keinginannya sendiri. Saya lebih baik masuk penjara daripada mengakui dakwaan mereka. Tapi ketika dimasukkan sumur itu karena dizolimi saudara-saudaranya. Ya, orang yang dizolimi itu pangkatnya lebih tinggi daripada ini kan keinginan sendiri ya, keinginan sendiri. Ketika Nabi Yusuf di sumur itu dijenguk, malaikat itu gentenan jenguk ya. Tapi ketika di penjara, orang ana sing jenguk. Aku minal jahilin fastajaba lahu rabbuhu fasarfa anhu kaidahun innahu sami'un alim. Benar. Fastajaba lahu rabbuhu fasarfa anhu kaidahun. Nabi Yusuf karena minta di penjara dan selamat dari dakwaan para wanita tadi,
Nabi Yusuf di penjara, fastajabalahu, mengijabai doa Nabi Yusuf. Summa badalahum min ba'di ma ra'aw tahin. Summa badalahum, sehingga min ba'di ma ra'awul ayat, sampai di penjara sampai hatahin ini loh, hatahin bertahun-tahun. Nabi Yusuf di penjara itu sangat lama, ya, bertahun-tahun. Ini ada keistimewaan hatahin dalam bahasa Al-Qur'an, hin, ya, bisa bertahun-tahun. Hatahin ada, alah usah cerita tambah suwi ya. Ada sahabat yang pernah sumpah, saya tidak akan berkumpul dengan istri saya hatahin sampai waktu hin, ya. Ada yang seperti ini, ya. Hin padahal artinya banyak, ya. Hatahin itu bisa yang selamanya, seumur hidup. Ada yang dunia akhirat, ya, selama-lamanya. Ada yang seumur hidup, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang sebentar. Nah, ini hin. Nabi Yusuf sampai lama, bertahun-tahun. Wa dakhala masjidun fatayan. Ketika di penjara ada 2 pemuda yang sama, podo budake, ya. Fatayan itu, fatan itu, fata itu bisa arti pemuda, kayak fatayat itu, ya, bisa arti pemuda, bisa berarti budak. 2 budak. Ada 2 budak. 2 budak itu masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Qala ahduma ini aroni asiru khamra. Itu bermimpi. Yang satu bilang, aku kok mimpi ya? Saya memeras anggur lagi. Orang dahulu kalau buat arak, ya, buat arak itu dari anggur, perasan anggur, ya. Dulu arak itu udah haram loh, ya. Zaman Rasulullah arak itu udah haram, pernah halal, ya. Kau coba, ya. Anggur arak-arak, ya. Yang satunya bermimpi, ini aroni ahmilu fawqa ra'si khubsan. Saya mimpi membawa roti di atas kepala saya, dimakan burung. 2 orang budak ini, ya, temannya Nabi Yusuf di penjara, minta ke Nabi Yusuf. Kenapa minta Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu di penjara itu bagus, ya. Salat donga ngono kan. Kan Nabi ini sungguh kowe nek di penjara kowe. Astagfirullah. Wong nek di penjara kan biasanya kan do tobat kan. Tapi Nabi Yusuf memang bagus ya di penjara karena bukan tobat, karena memang di fitnah. Dilihat yang uang penjara biasanya elek-elek, ya, mul-mulan apa judi apa gitu kan, kemproh-kemproh kan. Nah, ini lihat, oh ada orang yang bagus, orang yang soleh. Nek penjara kok ibadah hae donga ngae ngono kan. Terus Nabi takwil inna narukam nasinin. Ketika 2 orang ini bermimpi, minta takwil kepada Nabi Yusuf. Saya melihatmu kok seperti orang yang solih, orang yang baik, ya. Saya lihat kamu kok seperti orang yang baik. Coba artikan mimpi kami. Nah, 2 orang ini jari guruku, ya. Yang satu itu mimpi asli, yang satu itu mimpi dibuat-buat. Istilahnya berbohong, ya. Berbohong. Yang satu mimpi asli memeras anggur. Yang tukang roti ini, ya, budak tukang buat roti, ini rekayasa, mimpi rekayasa, ngomong-ngomong, ya, ngapusi. Sampai sini. Qala ya tu amun terus akoni illa nabi tu ma ta'wilihi qabla ayati kama dari ma'alaman rabbi ini. Ini diajak masuk Islam dulu. Nah, ini diajak masuk Islam ini. Qala la ya'ti kama amun terus akoni, tidak akan ada makanan yang dirizkan kepadamu qabla ayati kama dari ma'alaman rabbi ini tarok ya'ti kama amun terus akoni illa nabatukum bi ta'wilihi. Ta'amun bahasanya kok majas, ya. Tidak ada makanan apapun yang diberikan kepadamu berdua, kecuali aku telah menjelaskan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Tidak ada diberikan kepadamu berdua, kecuali aku telah menjelaskan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Anggalah bahasanya, tidak akan ada makanan yang diberikan kepadamu kecuali aku ceritakan kepadamu. Wangele, ya. Bahasanya apa ini? Intinya maklum murad, ya, disuruh masuk Islam. Dalika ma'lamani rabbi. Saya diberi keistimewaan bisa mengartikan mimpi. Saya meninggalkan taraktu millata qaumin, agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan kafir pada akhirat, mengkufuri akhirat. Nah, ini mengajak Islam. Saya mengikuti agama
nenek moyangku Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, maka nana anusyabillah, disuruh tidak menyekutukan Allah, disuruh masuk Islam dulu. Dzalika min fadlillahi alaina wa ala nasi la yashkurun. Loncati ya. Itu istilahnya apa? Petuah kon masuk Islam. Setelah mereka mau masuk Islam ya sahibai sisnu, wahai saudara-saudara seperjuangan dalam penjara ya. Arba'un mutafriqun akhirnya bilang, apakah Tuhan berhala-berhala yang banyak lebih baik ataukah Allah yang satu yang maha perkasa? Oh, kan istilahnya ngono kan. Mantap inilah semacam itu, Pak. Kalian tidak menyembah ini kecuali nama-nama yang kalian beri nama sendiri. Ini masih dalika dinul qayyim almun, ini masih petuah supaya masuk Islam, ajakan supaya masuk Islam. Setelah memberi petuah seperti itu baru memberi arti. Amma ahdukuma, adapun salah satu dari kalian fayaskirobahu khamro, maka dia akan memberi anggur lagi kepada tuannya, entah tuannya entah rajanya ya. Rata-rata yang di penjara situ kan budak yang di penjara tuannya. Wa amal akharu, adapun yang lain dia akan disalib dan burung akan makan kepalanya. Burung apa? Burung nasat ataupun apa sih yang makan apa? Bangkai ya. Dulu hukuman dahulu di salah satu kerajaan itu disalib ya. Hukum salib itu sudah ada sejak zaman orang Mesir ya. Orang Mesir. Cuma yang sekarang yang zamannya Fir'aun lebih kejam, dipatik karo watu ya. Kalau dulu sudah disalib ya. Mulane Nabi Isa teranu disalib gitu kan. Hukumannya wong Mesir ya. Qudira amlati fi tasdiyan. Setelah memberi apa istilahnya takwil mimpi ya, yang satu akan kembali lagi memberi minum ke tuannya, yang satu akan disalib mati dan burung akan makan di atasnya, akan jadi bangkai. Qudil amrul ladzi fihi taftiyan. Perkara sudah diputus. Istifta itu apa ya? Istifta itu meminta fatwa. Apa yang kalian minta fatwa sudah diputus. Padahal yang satu jujur, yang satu rekayasa. Tapi karena kepada seorang nabi sudah diputus, itulah yang terjadi. Ojo mulakno hati-hati ya. Nek ana wong sakti yo lek takwil aja merekayasa, tenanan malah dadi ya. Wa qala allazi dhanna annahu najim minhum mazkurni inda rabbik. Nabi Yusuf bilang pada orang yang sekiranya nanti selamat. Ketika kamu di depan rajamu, di depan tuanmu, bilang ke tuanmu bahwa ada saya di sini, orang yang baik, yang kepingin metu. Wis pirang-pirang tahun kan bosen ya. Nek penjara betah. Ndak kepingin metu. Supaya tidak nggo balas budi. Sok aku apa critakno ya, nek penjara iku ana wong kaya aku kaya ngene ya. Iso nek aku menurutmu apik, aku wong apik, iso nak wili mimpi. Fa'ansahu syaiton. Delalah lali ya. Budak yang tadi lali delalah sampai bid asinin bertahun-tahun, tambah suwi ya. Bid asinin sampai bertahun-tahun. Nek bahasane apa bahasa Badek, bid asinin itu antara 3 sampai 9 tahun. Wis suwene ya. Bid asinin ya sampai bertahun-tahun ya. Dan Yusuf ada orang yang dikatanya akan selamat di antara mereka. Sudah jelaskan keadaanku pada tuanmu. Tunjukkan pada tuanmu bahwa saya itu di sini karena di fitnah. Saya masuk sini itu di fitnah ya. Barangkali mau dibebasno. Delalah ya, lali bertahun-tahun. Wa qolal maliku ini sampai suatu hari raja ya. Raja ini bermimpi. Sampai suatu hari raja bermimpi. Wa qolal maliku ini arasab mabakulun simanu yakuluna sababun. Bermimpi melihat 7 sapi gemuk-gemuk dimakan 7 sapi kurus-kurus ya. Lain hari mimpi lagi 7 bulir 7 tangkai gandum, dulu kan makanya gandum ya. 7 tangkai gandum ditumpuk 7 tangkai gandum hijau ditumpuk 7 tangkai gandum kering
Ya hal malau aftuni, berilah fatwa padaku. Wahai punggabak apa? Istilahnya Pak Malak itu apa? Golongan. Bertanya kepada penasihat dan para ahli nujum. Biasanya para raja itu punya penasihat, punya menteri, punya ahli nujum, ya. Minta fatwa kepada mereka. Wahai para pejabatku, tolong artikan arti mimpiku. Nek pisan pindo ora apa-apa, nek terusan kan sesuai mikir kan. Nah, saya kok siap mimpi kok gini. Tolong diartikan. Qalu adghasu ahlam. Ahlam itu mimpi. Mereka menjawab, itu hanya mimpi. Kami tidak tahu artinya. Itu hanya mimpi, ya. Kami tidak tahu artinya, itu hanya mimpi. Wa qala alladziina naja minhuma. Delalah. Apa? Budak yang selamat dari penjara bersama Nabi Yusuf tadi, ya, mendengar raja, bukan langsung, mungkin tidak berani ya, seorang budak bilang langsung ke raja kan mungkin tidak berani, mungkin lewat atasannya. Saya pernah melihat ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Orangnya ada di penjara ketika saya di penjara. Bojo urip tahu ora wis berapa tahun. Ada orang yang di penjara bisa mengartikan mimpi. Dulu ketika di penjara saya pernah menemuinya. Anak ibu tawilhi farsilun. Aku akan memberitahu kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Utuslah aku. Tolong saya dikirim ke orang tersebut. Tak golek. No, kan penjara kan punya satu orang. Dicari. Nanti tolong saya dikirim ke penjara. Nanti akan saya carikan. Yusuf ayyuhasitu. Wahai Yusuf, orang yang jujur. Aftina bi. Berilah arti dalam mimpi orang raja ini. Aftina fi sab'i bakorin siman, berilah arti takwil mimpi dari 7 sapi kurus-kurus memakan sapi gemuk, lalu 7 bulir, bukan bulir ya, tangkai gandum menutupi tangkai gandum yang hijau-hijau. Barangkali manusia mereka mengetahui arti mimpinya. Langsung diartikan. Nabi Yusuf kan apian ya, orang jual mahal ya. Tasra'una sab'a sinina da'aba. Artinya kamu bercocoklah tanam. Bahasanya bercocok tanam ya, selama 7 tahun. Setelah bercocok tanam, jangan dihabiskan selama 7 tahun. Disimpan di sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Disimpan di gudang, makanlah secukupnya saja. Illa qalilan mimma ta'kulun. Makanlah sedikit nanti yang kalian hasilkan dari bercocok tanam. Panen ya, makanlah hasil panen yang sedikit saja. Setelah itu akan datang musim kering selama 7 tahun. Di musim kering ini kalian bisa makan simpanan makanan yang kalian simpan di lumbung. Yakul nama qadamtum lahunna illa qalilan mimma tusinun. Yang menghabiskan makanan yang kalian simpan selama 7 tahun. Sampun situ yakul nama semiyati ba'dika amu fi wa sunasu wa fi yasirun. Setelah itu, setelah 7 tahun masa subur, lalu 7 tahun masa kering, lalu setelah itu masa yang biasa akan datang. Waqalal maliku turi, setelah diberi arti seperti itu ya, disampaikan kepada raja, raja bilang, wih ada orang sakti, istilah orang sakti ya, ada orang baik di penjara, bawa kemari, Yusuf bawa kemari. Setelah utusan tadi bilang ke Yusuf, kamu dipanggil raja, kamu bebas dipanggil raja. Apa jawab Nabi Yusuf? Ij'ila rabbika, kembali ke tuanmu. Ma balun naswati lati qata'tu aydihum inna rabbika alim. Bagaimana dakwaannya mereka bahwa saya melukai mereka? Tanyakan bagaimana wanita-wanita yang telah memfitnah saya, yang memotong-motong tanya, apakah mereka sudah memaafkan ya, sudah menjabut gugatannya? Nah, orang langsung
dipanggil raja langsung metu gak? Tanya dulu, bagaimana dakwaan saya masuk ke sini kan gara-gara wanita-wanita yang memotong tangan-tangannya. Ya, mereka kan melimpahkan kesalahannya kepada saya. Salah kue liwat, tanganku terluka. Inna rabbi bikaitihin alim. Kola. Setelah itu disidang lagi, sidang tentang Nabi Yusuf dan wanita-wanita kota yang terpotong tangannya, dibuka lagi, sidangnya dibuka lagi. Ketika dibuka lagi, qala ma khatbukunna idratuna Yusuf an nafsih. Bagaimana para wanita-wanita Yusuf ini dibebaskan tidak dari dakwaan kalian? Qulna hasyalillah ma'alimna alaihi min su'. Mereka bilang, wanita-wanita dalam kota ini bilang, saya tidak melihat Yusuf itu jelek sama sekali. Hasyalillah, masya Allah, kami tidak melihat dia itu jelek. Dia itu baik. Cuma karena apa? Ego kita supaya Yusuf di penjara. Kan kita elak kan? Saya memotong tangan gara-gara melihat Yusuf, kata elak. Mending Yusuf melukai kita. Yang Imratul Aziz ini Siti Zulaikha ya. Hak telah ashasol hak. Al-haq yang benar telah jelaslah kebenaran. Saya itu menginginkan dia yang benar, dia itu sesungguhnya adalah orang yang jujur, termasuk orang yang jujur. Karena habis waktunya ya, mendekati istirahat ya, dan kalian masih ada satu materi dan saya sudah capek 1 jam lebih. Kultum, saya jeda sebentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.